berjumpa kembali di dalam online Bapak Ibu ya. Semoga dalam perjalanan kita di masa pandemi ini kita tetap sehat. Saya berharap sekeluarga Bapak Ibu tetap sehat, tetap diberkati dan juga tetap punya optimisme dalam kondisi saat ini. Terima kasih Ibu Made Preti Saraswati dari Denpasar sebagai moderator pada malam hari ini. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan kita bisa bertemu dalam online business presentation pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Smart Academy yang sudah memberikan kepada saya kesempatan berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya, moderatornya ada di Denpasar, yang mau sharing ada di Surabaya. Kalau tidak online, ini susah sekali Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus disyukuri kondisi pandemi ini, kita jadi belajar banyak hal. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar di mana saya akan men-sharingkan sesuatu informasi sebagai juru bicara dari pengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang sedang saya kerjakan bersama pengundang Bapak Ibu sekalian ini adalah suatu usaha atau bisnis di bidang online. Di mana kita tahu masa pandemi ini banyak usaha ataupun juga pekerjaan yang terdampak. Namun kita lihat banyak usaha online pun yang meningkat pertumbuhannya. Jadi tetap semangat, pasti ada yang menjadi bintang ketika sesuatu terjadi. Nah, apa yang mau saya sampaikan ini terkait dengan aplikasi, Bapak Ibu pasti sering kali melihat di luar sana, kalau keluar dari rumah, lihat teman-teman yang pakai jaket hijau ya, teman-teman di Grab atau Gojek, itu kan efek dari aplikasi. Nah, aplikasi yang akan saya bagikan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu lebih berhubungan dengan sistem travel online dan sistem pembayaran. Jadi cukup berbeda dibanding di luar sana. Nah, di luar sana juga selama ini, kita ini hanya sebagai pengguna saja. Nah, di sini kita diberikan dua opsi, yaitu bisa sebagai seorang pengguna, atau yang kedua, sebagai seorang mitranya. Oke, Bapak Ibu ya, suara saya cukup jelas, Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan terkait dengan apa yang mau saya sharingkan, yaitu proyek aplikasi bersama dengan pengundang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan bagi beberapa step dalam presentasi ini. Sesi pertama adalah product review, yaitu 20 menit. Kemudian project plan itu sekitar 20 menit juga. Kesimpulan 20 menit, jadi sekitar ya 60 menit ke depan kita bersama-sama mendengarkan apa yang sedang kami kerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir, nanti Bapak Ibu akan diberikan link tambahan dari pengundang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan langsung saja masuk ke sesi yang pertama, di mana kita ini melihat seperti apa sih konsep atau produk preview-nya. Ya otomatis ya Bapak Ibu ya, namanya aplikasi, pasti Bapak Ibu sering kali melihatnya apapun itu di handphone masing-masing ya. Oleh karena itu, cara mencari atau menggunakan aplikasinya pun juga mudah. Bapak Ibu tinggal cari di App Store maupun di Google Play, ada tampilan sebelah kiri. Nah, kalau kita sudah pernah masuk atau menggunakan, kita tinggal isi nomor handphonenya atau sebagai mitra. Kalau kita hanya sebagai free user saja, tinggal klik join free user, kemudian nanti akan ada data yang harus diisi. Full name, kemudian phone number, serta kode referral. Nah, siapa sih yang punya kode referral? Yang punya kode referral adalah orang-orang yang menjadi mitra dari SIP Indonesia ini. Kemudian lanjut adalah submit. Setelah disubmit, akan muncul di sisi kiri Bapak Ibu ya, tampilan aplikasinya. Nah, pertanyaannya, Pak, ini apakah sama antara yang segmen pengguna saja dengan segmen sebagai mitra terkait dengan aplikasinya? Sama persis Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan. Jadi, kita semua sama tampilannya, hanya nanti perbedaannya adalah di harga-harga dalam aplikasi itu. Nah, kita harus pahami juga, sebelum kita bertransaksi, pastinya kita harus isi dulu ya depositnya. Bagaimana cara depositnya? Tinggal klik top up, kemudian isi nominalnya, saya isi 800.000, contoh, pakai Bank Mandiri, transfernya akan muncul sebagai berikut. Bagaimana waktu untuk transfernya, kemudian nominal yang harus ditransfer, serta tujuan yang rekening perusahaan yang akan kita tuju. Nah, ini rekening perusahaan Bapak Ibu ya, jadi semuanya clear, bukan rekening pribadi. Artinya semuanya itu jelas dan transparan. Nominalnya pun ada kode uniknya supaya mengetahui jika Bapak Ibu yang melakukan transfer. Kemudian kita akan lanjut, seperti apa sih produk-produknya? Yang pertama kita akan masuk ke produk pulsa.
Ya, pulsa ini pasti semuanya butuh ya, karena ini sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Ya, kalaupun belum bisa makan, minimal bisa ada data ya biasanya selama ini. Karena saya menggunakan dari provider Telkomsel, saya akan coba buka ketika kita ini menggunakan aplikasi yang tidak berbayar atau free user, seperti apa sih harganya kalau kita beli Telkomsel atau Simpati 100.000. Nah, harganya hanya 99.700. Nah, bagaimana kalau kita nih melihat sebagai mitranya? Nilainya lebih bagus lagi Bapak Ibu, 96.500. Nah, selain Telkomsel, kita pun juga bekerja sama dengan banyak provider. Ada Indosat, ada kemudian Excel, dan juga semua provider semua sudah tersedia. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot. Kerjasama dengan masing-masing provider, tidak perlu repot, taruh deposit di masing-masing provider. Setuju Bapak Ibu ya? Lebih simpel. Jadi rasanya seperti punya server pulsa, modalnya terjangkau. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bills. Nah, bills ini kalau kita di luar sana, seringkali kita mungkin ke minimarket, mau bayar sesuatu ya. Nah, kita pun juga ada, sudah tersedia Bapak Ibu. Ada pembayaran PLN, internet, BPJS Kesehatan, dan juga yang lainnya. Nah, saya akan berikan contoh, terutama adalah PLN. Nah, karena PLN ini adalah kebutuhan kita ya, ini menguasai hajat hidup orang banyak, ketentuan dari pemerintah ya. Jadi ini BUMN, kita pasti pakai. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika kita ini menggunakan aplikasi ini, kita itu hanya kena biaya administrasi 1.600. Di luar sana setahu saya ada 2,5. Bahkan salah satu bank BUMN itu harganya 3.500 adminnya. Di sini aja 1.600. Kalau Bapak Ibu sebagai pengguna gratis saja, itu ketika final transaksi hanya dipotong Rp1.455. Nah, kita lihat sekarang kalau kita sebagai mitranya, berapa sih final transaksinya? Hanya Rp871. Artinya, kita pakai pribadi bisa mengurangi biaya hidup kita sendiri. Kalau kita jual ke orang lain, kita bisa juga dapatkan income dari sini. Sedikit-sedikit, tapi kalau lama-lama menjadi bukit, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut. Wah, ini ada kabar baik, Bapak Ibu, buat kita semuanya. Ada program namanya Alat Pelindung Dompet. Ya, jadi ada bebas biaya admin untuk seluruh transaksi PPOB di Smart Invest, baik itu yang menjadi mitra maupun yang free user. Sampai 31 Agustus 2020. Artinya, ini perlu kita maksimalkan supaya kita bisa mengurangi biaya hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu ya, sekeluarga. Lanjut, kita akan masuk ke produk berikutnya, yaitu Flight. Nah, Flight ini menjadi primadona kita semua karena kita nggak mau perjalanan kita tuh terlalu lama. Jadi, lebih efektif menggunakan penerbangan. Artinya, omsetnya luar biasa. Di tahun lalu, sampai 76.700.000 tiket yang diisut. Saya baca dari data Badan Pusat Statistik secara nasional. Memang tahun ini ada efek dari COVID ini, omsetnya turun. Namun saya sangat yakin sekali setelah ini nanti mulai membaik dan berakhir, nantinya pasti akan naik karena ini menjadi kebutuhan kita semua. Mari kita lihat contoh dari transaksi untuk tiket pesawat. Pertama, kita akan lihat dari aplikasi tetangga ya. Dari Manado ke Jakarta, tanggal 18 Agustus 2020, itu hanya 1647.900 harganya. Nah, kalau kita buka di sistem kita dari Mitra SIP Indonesia, wah, harganya nggak taunya lebih kecil lagi, 1636.826. Selisihnya sekitar 10 ribuan, Bapak Ibu ya. Sedikit rasanya ya, tapi kalau berkali-kali jadi banyak juga. Setuju Bapak Ibu ya? Karena yang kata orang itu recehan, kalau berkali-kali juga jadi banyak gitu kan, karena nggak ada uang banyak kalau dari receh, kalau nggak ada recehnya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut, kita untuk flight berikutnya dari Jakarta ke Bali, ya kita persiapan buat jalan-jalan ya, menggunakan Sriwijaya Air, ini harganya 871.000. Kalau kita melihat di sistem kita, Mitra SIP, harganya 851.830. Kita mendapatkan selisih harga sekitar 20.000. Ini luar biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ini konsepnya bisnis to bisnis. Ketika kita menjadi mitra dari SIP Indonesia, harganya harga distributor. Pasti beda dong Bapak Ibu ya, harga distributor dengan harga eceran. Setuju Bapak Ibu ya? Kemudian selanjutnya kita akan masuk, berikutnya adalah hotel. Nah, hotel ini sesuatu yang menarik. Setiap orang pasti pengen bepergian ya, atau mungkin refreshing. Siapa sih Bapak Ibu ya, yang nggak mau refreshing, sudah pekerjaan penat, bisnis penat, pasti pengen refreshing. Nah, hotel ini sebenarnya Bapak Ibu bisa kerjasama masing-masing hotel, bisa sebenarnya, sendirian.
Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya waktu kerjasama dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan hotel yang ada di seluruh dunia? Di sini semua sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal menggunakannya. Contoh, kita terbang pertama kali ke Bali ya, karena saya cukup lama tinggal di Bali dulu. Ini Novotel Bali Nusa 2, tanggal 22 Agustus, harganya 1385451. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang mitra SIP, harganya 960194. Artinya kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif, karena kita sebagai seorang distributor ketika menjadi mitra dari SIP Indonesia. Kemudian lanjut, dari Bali kita terbang ke Yogyakarta. Jadi kan kota-kota pariwisata ya Bapak-Ibu ya. Grand Aston Jogja tanggal 22 Agustus itu harganya 800.000. Di mitra SIP aplikasinya hanya 441676. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini harga yang sangat menarik dan juga bisa mengurangi beban kita kalau kita menggunakan sendiri. Di lain pihak, kita juga bisa jual ke orang lain. Kita bisa dapatkan. Kabar baiknya Bapak Ibu, 441676 itu belum harga final. Kita bisa turun lagi. Nanti akan saya ceritakan di belakang. Oleh karena itu, tetap sampai akhir Bapak Ibu ikuti acara OBP pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempersiapkan Bapak Ibu sistem scan QR. Scan QR ini adalah sistem pembayaran yang sedang dikembangkan ya Bapak Ibu ya di Indonesia. Nah, kita pun juga sudah mempersiapkan diri untuk bisa ambil bagian di proyek ini karena ke depan semuanya konsepnya adalah cashless. Kabar baiknya Smart InPace sudah memulai mengerjakan ini sebelum masa pandemi kemarin. Contohnya ini ada di Bali ya Bapak Ibu ya. Saya tahu sekali terkait dengan beberapa outlet ini karena ini adalah mitra-mitra dari SIP Indonesia yang saya sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat ini. Nah, kita bisa coba nanti Bapak Ibu ke Bali tes untuk transaksi ke counter-counter atau merchant-merchant yang sudah kerjasama dengan SIP Indonesia menggunakan fasilitas smart payment. Nah, selanjutnya, nah ini yang menarik Bapak Ibu, QR RIS ya atau QR Code Indonesian Standard atau QRIS kita menyebutnya. Ini adalah proyek dari Bank Indonesia, otomatis ini adalah proyek bangsa Indonesia supaya kita lebih mudah dalam bertransaksi. Kemarin saya baca dari hasil dari Bank Indonesia, kita sudah membangun namanya blueprint sistem pembayaran di Indonesia, yaitu 5 tahun ke depan sampai tahun 2025. Sampai tahun 2025, QR RIS atau QRIS ini adalah satu proyek besar yang dikembangkan oleh bangsa kita atau Bank Indonesia. Artinya, kita nanti bisa ambil bagian di sini, Bapak Ibu. Tidak hanya sebagai penontonnya saja, namun juga bisa ambil bagian di dalamnya bersama Smart InPace. Kemudian, tadi saya sampaikan, kalau kita ini sebagai mitra, ada juga yang sebagai pengguna. Berapa sih sebenarnya kalau mereka ini bertransaksi, kita bisa dapatkan income sebagai mitranya. Terlambat Bapak Ibu ketika orang lain menggunakan aplikasi Smart InPace, namun mereka linknya kepada Bapak Ibu ketika mereka transaksi, contoh beli pulsa, Bapak Ibu akan mendapatkan Rp450 per satu kali transaksi. Listrik air bisa Rp300 per transaksi, hotel bisa Rp35.000 per transaksi, pesawat antara 1.000 sampai 100.000 per transaksi. Sepertinya receh Bapak Ibu ya, kecil-kecil gitu ya. Namun mari kita lihat realitanya. Realitanya anggap saja ya, ada satu orang menggunakan aplikasi yang linknya kepada Bapak Ibu, beli pulsa, bayar listrik, bayar air dalam 1 bulan. Berapa sih dapatnya? Wah, kecil sekali ya Pak Dimas ya, cuma dapat Rp1.000. Buat makan aja nggak cukup. Apalagi bayar parkir ya, nggak cukup nih Rp1.000. Namun, nanti dulu Bapak Ibu ya, itu kalau hanya satu orang saja yang mendownload atau menggunakannya. Padahal kita harus pahami, dari aplikasi ini sangat simpel sekali. Tidak mungkin penggunaan aplikasi satu Indonesia itu cuma satu. Karena aplikasi itu simpel, tinggal kita masuk ke handphone, kita bisa cari sendiri. Maka dari itu kita bisa lihat bagaimana sih efeknya kalau penggunaannya itu banyak. Mari kita lihat potensinya Bapak Ibu. Ini potensi keuntungannya. Bayangkan kalau ada 1.000 downloader, 10.000 downloader, 100.000 downloader, bahkan 1 juta downloader yang kita bisa kuasai. Inilah potensi keuntungannya Bapak Ibu. Hanya dari Rp1.000. Karena kali banyak, jadinya jadi banyak juga gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kita sadar bahwa mencari downloader itu tidak gampang ya. Contoh, kalau kita dibandingkan di sebelah, yang paling gampang mungkin YouTube sama IG ya, Instagram. Di YouTube, orang mungkin tinggal klik aja, lihat kontennya, selesai gitu kan.
Di Instagram mungkin Bapak Ibu tinggal foto yang ganteng, foto yang cantik, pasti banyak followernya gitu kan. Nah, kalau di aplikasi tidak bisa seperti itu. Kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana caranya supaya mereka bisa pakai dan merasakan khasiatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak mudah kalau mengerjakan ini itu sendirian. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri bagaimana caranya mendapatkan 100.000 bahkan sampai 1 juta downloader. Kabar baiknya Bapak Ibu sudah dipersiapkan sistem dan juga support sistem supaya kita bisa bersama-sama mencari ratusan ribu bahkan jutaan downloader di seluruh Indonesia. Karena itu kita akan masuk ke sesi yang kedua. Mari semangat Bapak Ibu ya. Kita masuk ke project plan-nya. Kalau masih semangat, saya juga tambah semangat sekali untuk bisa berbagi informasinya terkait dengan project plan dari bagaimana caranya mengembangkan aplikasi ini. Selamat datang di Smart Invest, Smart People with Smart Apps. Nah, Bapak Ibu, namanya kita ini mau kerjasama ya, kita kan juga harus paham perusahaan yang kita ajak kerjasama itu seperti apa dan di mana. Inilah profil perusahaannya Bapak Ibu, PT Sukses Integritas Perkasa. Kantor pusatnya di Lipo Puri Tower, Sen Morit, Puri Indah, lantai 8, Jakarta Barat. Nah, ini baru berdiri dari Februari 2017. Artinya kita ini baru 3 tahun dan banyak orang di luar sana seringkali menyebut istilah kerennya adalah startup company ya, atau istilahnya perusahaan rintisan. Nah, di luar sana banyak perusahaan rintisan itu membangun sendiri dan menawarkan ke masyarakat hanya sebagai pengguna saja. Nah, di Sukses Integritas Perkasa ini menawarkan 2 sistem Bapak Ibu. Yang pertama, seseorang bisa menjadi pengguna saja. Yang kedua, bisa belajar menjadi mitranya atau punya usaha sendiri bekerja sama dengan PT Sukses Integritas Perkasa. Loh Pak, saya ini kan nggak paham IT Pak. Saya ini nggak paham bisnis seperti ini. Gimana caranya? Tenang Bapak Ibu, kabar baiknya dari PT Sukses Integritas Perkasa ini sudah membangun namanya Smart Academy, yaitu sekolah bisnis supaya Bapak Ibu sekalian ketika memulai punya usaha ini bisa belajar bersama-sama, punya tuntunan yang sama, punya standar yang sama, sehingga kita bisa maju bersama-sama dan berhasil. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana caranya untuk memulainya. Selanjutnya, terkait dengan legalitas, kita juga harus jelas. Saya dulu background-nya di perbankan, ya juga nggak mau juga kalau terkecoh ya, kalau sesuatu itu tidak jelas. Resikonya di belakang Bapak Ibu. Nah, legalitasnya, karena kita ini berhubungan dengan penjualan langsung, berhubungan dengan network marketing, secara ketentuan perundang-undangan, kita harus memiliki namanya SUL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang dikeluarkan oleh Kemendak. Jadi bukan dikeluarkan oleh provinsi atau mungkin kabupaten, apalagi kecamatan Bapak Ibu ya, bukan levelnya. Jadi kita levelnya nasional, semua sudah clear. Selain itu, kita juga menjadi anggota dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Asosiasi yang menaungi beberapa dan banyak perusahaan yang berhubungan dengan network marketing atau berjaringan supaya tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang ada di Indonesia. Artinya, kita ini hidup di Indonesia, ya kita ini harus ikuti ketentuan di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi semuanya clear terkait dengan legalitasnya. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang jadi pertanyaan seringkali. Bapak Ibu diundang oleh teman-teman Bapak Ibu atau keluarga atau mungkin kolega, kok mereka bersemangat sekali sih menjalankan bisnis ini? Apa sih yang menjadi alasan? Ini loh Bapak Ibu yang menjadi alasan saya bersama pengundang Bapak Ibu, karena metode konvensional itu sudah mulai ditinggalkan. Setuju Bapak Ibu ya? Zaman sekarang ini, kalau kita ini konvensional atau manual itu kayaknya ribet gitu ya. Pengennya yang simple, pakai handphone, selesai. Setuju ya? Semuanya? Tidak ada orang yang mau itu kehidupannya tambah ruwet gitu ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya di smartphone, menghasilkan adanya aplikasi, itu mempermudah manusia dalam bertransaksi, dalam beraktivitas dimanapun mereka berada. Inilah yang menjadi dasar sehingga kami sangat bersemangat menjalankan bisnis ini. Selanjutnya, kita juga harus pahami terkait dengan konsep bertransaksi. Yang di luar sana ya Bapak Ibu ya, ketika orang bertransaksi biasanya menggunakan aplikasi mungkin gratis ya, semua keuntungannya itu masuk ke perusahaan. Nah, kalau yang kita bangun adalah agak berbeda ini konsepnya. Ketika orang bertransaksi secara gratis, secara keuntungan itu akan masuk ke kita dulu sebagai mitranya. Kemudian baru ke perusahaan. Artinya, konsepnya kita adalah konsep ekonomi sharing.
ekonomi berbagi. Saya lebih suka menyebutnya adalah konsepnya bagi hasil, Bapak Ibu ya. Konsep bagi hasil itu sekarang lagi ngetren nih. Karena apa? Keuntungan itu harusnya ya dibagi-bagi dong. Orang kita ini mengerjakan bersama-sama. Mosok hanya diambil oleh perusahaannya saja. Kan tidak fair, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, konsep bagi hasil ini menurut saya eranya sudah cocok saat ini. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, untuk bisa memulai ambil bagian di SIP Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah ini pertanyaannya, gimana sih Pak caranya memulai supaya kita ini bisa menjadi mitranya? Nah, gampang sekali. Caranya pertama ya harus registrasi dulu Bapak Ibu ya. Namanya mau jadi mitra. Kalau nggak registrasi nanti nggak ketahuan siapa ini kan. Nanti ketika registrasi 200.000, Bapak Ibu akan mendapatkan starter kit, yaitu panduan bagaimana menjalankan bisnis ini. Kemudian dapat juga voucher S2U senilai 200.000 dan akan mendapatkan facial wash dan serum. Kenapa kok ada produknya Pak Dimas? Ya karena kita ini sedang mempersiapkan diri. Di mana Smart Inbase ini punya Smart Lab mempersiapkan diri untuk nantinya kita masuk ke bisnis e-commerce. Oleh karena itu dari sekarang sudah mulai punya produk sendiri. Sehingga persiapan nantinya kalau kita sudah running untuk project e-commerce-nya. Jadi ini kita sangat bersemangat sekali untuk mempersiapkan lebih bagus lagi ke depan. Nah selanjutnya setelah kita registrasi, caranya seperti apa sih Pak? Kalau kita ini mau menjadi mitranya, ya otomatis kita harus ambil hak usahanya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pilihan hak usaha, yang pasti sebenarnya hak usahanya cuma satu, yaitu yang pro, harganya 22 juta. Nah, hanya saja CEO kita sangat paham sekali bahwa tidak semua orang mempunyai kapasitas yang sama, punya keberanian yang sama ketika memulai punya usaha. Oleh karena itu, bisa bertahap memulainya. Bisa mulai dari advance, dari basic, bahkan mulai dari yang starter. Sesuai dengan harga-harga yang tertera, 22 juta, 11 juta, 3 juta, dan 1 juta. Otomatis karena perbedaan dari dana yang dibutuhkan di awal, pastinya fasilitasnya juga berbeda masing-masing sistem ini. Kalau Pro ini juga perbedaannya adalah ketika kita ini menjalankan ini, kan kita bisa sebar aplikasi free user nih ya. Kalau Pro ini kita bisa sebar sampai unlimited, advance ini maksimal cuma 100, basic maksimal cuma 50, kalau starter maksimal hanya 10 saja sebar free usernya. Kemudian di luar sana kita juga seringkali mengumpulkan poin kalau kita transaksi. Nah di sini juga ada pengumpulan poinnya. Namun di sini pengumpulan poin berkaitan dengan kemitraannya. Nah kalau Pro itu 20 poin, Advance itu 10 poin, Basic 2 poin, kalau Starter hanya setengah poin. Bagaimana cara menukarkannya? Nanti akan saya sampaikan di belakang. Selain itu, kita juga akan dapat produk facial wash sama serum. Masing-masing sistem ini akan berbeda. Kabar baik berikutnya, Bapak Ibu, karena kita ini sadar tidak semuanya ini basicnya sebagai seorang entrepreneur, maka sudah disediakan sistem yaitu sekolah bisnis di masing-masing hak usaha yang dipersiapkan ini. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak tahu bagaimana cara memulainya. Kabar yang luar biasa lagi dan membuat saya lebih bersemangat adalah bahwa sistem hak usahanya ini pembeliannya cuma satu kali, Bapak Ibu. Berlakunya seumur hidup, bisa diwariskan lagi. Saya ulangi, sekali saja cara pembeliannya, berlakunya seumur hidup, bisa diwariskan lagi. Artinya, kita ini memulai punya usaha, namun untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kabar baik berikutnya, selain yang produk-produk tadi yang saya sampaikan, kabar baik berikutnya adalah kita sebagai mitra dari SIP Indonesia mendapatkan welcome gift, yaitu voucher hotel. Voucher hotel pasti beda-beda. Setiap paket yang diambil. Contoh untuk Pro ini, dapat 50 juta total voucher hotelnya. Advance ini 20 juta, Basic 4 juta, Starter 1 juta. Kabar baiknya, kalau yang sistem yang Pro ini, harga hotelnya juga lebih bagus dibanding yang lainnya. Otomatis, kita ini harganya lebih hemat dibanding di luaran sana. Saya tidak bilang bahwa kita paling murah, Bapak Ibu ya, namun kita lebih hemat dibanding di luaran sana. Kabar baiknya adalah, voucher hotelnya ini berlakunya itu seumur hidup. Bisa dipakai sampai habis, tidak ada expired-nya. Lalu, tidak ada urusan Bapak Ibu ya, mau peak season, mau low season, kemudian mau weekend, mau weekdays, nggak ada urusan. Tetap bisa dipakai di bintang 4, bintang 5 yang ada di sistem SIP Indonesia. Bapak Ibu bisa pakai sendiri, per malam, per kamar bisa dikurangi 100.000 Bapak Ibu ya, nilainya.
Artinya dipakai pribadi, bisa mengurangi biaya kita kalau berlibur, kalau kita jual ke orang lain, bisa dapatkan ke pendapatan Bapak Ibu. Nah, saya akan sharingkan beberapa contoh transaksi saya pribadi terkait dengan voucher hotel. Karena banyak orang bilang, aduh Pak, zaman sekarang ini pandemi, mau jual hotel kemana Pak? Tenang Bapak Ibu, tetap ada pasarnya Bapak Ibu ya. Karena semua orang sudah mulai capek, pasti juga ingin refreshing. Mungkin weekend di hotel-hotel. Nah, ini Bapak Ibu ya, beberapa transaksi hotel yang saya jalankan sendiri. Tanggal 24 Juli itu di Selak Pajajaran Hotel di Bogor. Kemudian ini Aston Solo, 2 kamar, saya bisa kurangi 200.000 satu malamnya ya. Ini The Pavilion di Bandung itu saya bisa kurangi 100.000 karena satu malam, satu kamar. Inilah luar biasanya. Dari voucher hotelnya saja, kita itu sudah dapat income yang luar biasa di luar yang produk lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, produknya yang menurut saya sangat menarik dan sangat bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara bisnis kita juga harus pahami di luar sana, ketika Bapak Ibu itu mungkin mereferensikan suatu usaha atau bisnis ke orang lain, biasanya kita itu hanya dapat ya ucapan terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah sharingkan ada usaha ini, saya jadi bisa tahu. Nah, seperti itu biasanya Bapak Ibu di luar sana. Nah, di sini agak berbeda. Smart Invest ini menyediakan namanya bonus referral. Jadi, ketika Bapak Ibu mereferensikan orang lain, kolega Ibu, mungkin keluarga, menjadi mitra dari SIP Indonesia, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus referral, yaitu sebesar 10% dari sistem yang mereka beli. Contoh, mereka ambil yang Pro, Bapak Ibu akan dapatkan 2 juta, Advance itu 1 juta, kalau Basic itu 200.000, kalau Starter hanya 50.000. Ini saya lebih suka menyebutnya adalah franchise fee. Dapatnya cuma satu kali Bapak Ibu ya, seumur hidup. Jadi jangan berharap berkali-kali ya. Cuma sekali ketika mereka yang Bapak Ibu referensikan menjadi mitra dari SIP Indonesia. Selanjutnya, namanya kita ini punya usaha, pastilah kita itu punya harapan lebih besar lagi usahanya. Artinya kita punya cabang di mana-mana ya. Pastinya ya. Kenapa? Kalau cabangnya banyak, otomatis kan omsetnya juga tambah banyak. Itu berbanding lurus dengan income yang akan kita dapatkan. Ya, oleh karena itu di bonus development, di mana ketika kita mengembangkan jalur distribusinya, ada 2 jalur kanan dan kiri, ini kita juga akan mendapatkan Bapak Ibu. Contoh, ketika Bapak Ibu menjadi mitranya SIP Indonesia ambil yang Pro, kemudian mereferensikan orang lain menjadi mitranya SIP Indonesia itu satu kiri Pro, kemudian satu lagi Pro di kanan, ini akan menghasilkan bonus development yaitu 10 pairing, di mana lebih gampangnya biasanya kita menghitungnya adalah 6% per 1 jutanya. Artinya ini bisa dapatkan 1.200.000 ketika ada satu Pro kanan, satu Pro kiri kalau ketika kita ini Pro. Nah, kalau yang basic, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Jadi nggak usah perlu repot-repot, pokoknya 6% ya Bapak Ibu ya perhitungannya. Nah, selanjutnya adalah ada bonus grup. Nah, bonus grup ini saya lebih suka menyebutnya adalah bonus royalti. Ketika Bapak Ibu mereferensikan SIP Indonesia ini ke orang lain, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan royalti, yaitu 1% dari sistem yang mereka ambil. Contoh, A ini ya, Bapak Ibu, ini contohnya A ya. Ketika B ini direferensikan menjadi mitra SIP Indonesia, dia menjadi generasi pertama dari A. Kalau D ini direferensikan oleh B, akan menjadi generasi kedua dari A. Dan seterusnya. Kalau F langsung ke A, maka dia menjadi generasi yang pertama. Kalau untuk Pro, itu sampai 10 generasi royaltinya, Advance ini 5 generasi, kalau Basic itu 2 generasi. Kalau untuk Starter, mohon maaf, tidak termasuk di sini, Bapak Ibu ya, tidak dapat. Nah, di luar sana kan kita sering tahu, Bapak Ibu ya, wah, orang kaya itu kekayaannya 7 turunan ya, 7 generasi. Nah, kalau kita bisa sampai 10 generasi, Bapak Ibu ya, lebih 3 dari di luar sana. Jadi, semangat kita mengerjakan ketika kita ambil bagian di sini untuk paket yang Pro, paket tertingginya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di depan tadi saya sampaikan ada poin-poin yang kita itu dapatkan atau kita kumpulkan dari proses kemitraannya. Itu bagaimana sih caranya, penggunaannya? Ini Bapak Ibu, cara penggunaannya atau reward peringkatnya. Saya lebih suka menyebutnya adalah penukaran poin ya, lebih sukanya saya menyebut seperti itu. Contoh, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan 100 poin kiri, 100 poin kanan, Bapak Ibu bisa tukar ke Korea, jalan-jalan, dikasih uang saku 10 juta lagi. Kemudian, lanjut kalau mau ke Dubai itu 500 poin kanan kiri, dikasih tambahan uang saku 10 juta lagi.
Kalau ke Eropa itu 1.000 poin, kasih lagi uang saku 20 juta. City Car itu 5.000 poin, Luxury Car atau Diamond itu 10.000 poin, kemudian Double Diamond 50.000 poin kanan kiri, Triple Diamond 100.000 poin kanan kiri, dan terakhir adalah Luxury House 250.000 poin kanan kiri. Kabar baiknya buat kita semua Bapak Ibu, bahwa poin-poinnya ini adalah terakumulasi tanpa ada batas waktu. Tidak ada di riset, tidak ada hangus. Artinya menurut saya, ketika kita ini punya pengharapan yang sama, harapan kita itu semuanya bisa kita capai sama-sama. Bukan hanya milik 1-2 orang saja. Asalkan kita mau kerjakan atau berusaha menjalankan bisnisnya dengan benar Bapak Ibu. Sehingga simple, contoh Bapak Ibu sudah tukar ke Korea nih, waduh saya mau pengen ke Dubai. Ya Bapak Ibu tinggal tukar lagi aja, tambah 400 poin, selisihnya aja. Ke Eropa juga seperti itu, tinggal kejar selisihnya. Nah Bapak Ibu, yang kita kejar di sini adalah kemitraan sampai di level Luxury Car atau Diamond. Saya sangat yakin sekali, banyak Bapak Ibu di sini mungkin bisa beli mobilnya sendiri ya, di luaran sana. Namun bukan perkara itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah mencapai level Diamond ini, kita itu akan mendapatkan royalti dari transaksi seluruh Indonesia, yaitu sebesar 20% dari keuntungan transaksi nasional, kita akan mendapatkannya. Artinya, Bapak Ibu itu jadi seperti punya sahamnya di SIP Indonesia. Padahal di awal tadi kan kita lihat, kita itu cuma memulainya dengan bukan modal ya Bapak Ibu ya. Saya tidak suka menyebutkan modal, saya lebih suka menyebutnya dana talangan ya. Bapak Ibu cuma butuh dana talangan 22.200.000 di depan, kemudian nanti gold, kan dananya balik lagi Bapak Ibu ya. Dari dana talangan 22.200.000, kemudian nanti gold balik, namun Bapak Ibu punya potensi seperti punya saham di SIP Indonesia ketika mencapai level Diamond. Bayangkan Bapak Ibu ya, sekali seumur hidup bisa diwariskan lagi. Potensinya luar biasa. Ini yang kita kejar, karena ini yang menjadi impian banyak orang untuk bisa memiliki namanya passive income dalam menguasai transaksi di sekitar kita. Pertanyaan berikutnya, loh Pak, kan masa pandemi ini, apakah ada yang bisa mencapai ini semua dalam kondisi saat ini? Mari kita lihat Bapak Ibu pembuktiannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di bulan kemarin, Juli 2020, ini pencapaian dari beberapa mitra SIP Indonesia mencapai gold, Bapak Ibu ya, sudah balik modal, alias dana talangannya sudah balik. Jadi bukan modal Bapak Ibu ya, dana talangan sudah balik, atau bridging finance-nya sudah balik ya. Sudah kembali, dapat ke Korea, kemudian juga dapat uang saku senilai 10 juta. Selain gold, seperti apa? Waduh Bapak Ibu ya, yang eksekutif sama double eksekutif pun juga ada bulan lalu. Lumayan banyak ini, totalnya tidak hanya cuma 1-2 orang saja. Artinya semuanya ini mungkin. Dan kita harus akui Bapak Ibu ya, ini yang mencengangkan Bapak Ibu ya, di bulan lalu ada muncul 2 diamond di SIP Indonesia, yaitu Bapak Aswan dari Timika dan juga Bapak Aswin dari Surabaya. Mereka mencapai diamond efek dari work from home atau online saja. Karena kita nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, dalam kondisi pandemi ini, SIP Indonesia juga tetap punya 2P Bapak Ibu ya, promosi dan prestasi. Nah itu Bapak Ibu ya, kita tetap punya 2P, promosi dan juga prestasi dalam masa pandemi ini. Tidak perlu mengeluh dengan keadaan yang ada. Kabar baik berikutnya Bapak Ibu dari SIP Indonesia, ini yang menggembirakan. Ada program namanya Rapid Gold Bonus. Nah di luar sana Bapak Ibu tahu ya, lagi banyak proyek rapid test katanya ya, harganya sekian, wah untungnya sekian. Kalau di sana kita keluarkan uang, kalau di sini Rapid Gold itu kita yang dikasih uang Bapak Ibu ya, kebalikannya di luar sana. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa mencapai gold di bulan ini sampai 31 Agustus 2020, Bapak Ibu akan dapatkan pastinya dana sudah balik, dapat tambahan uang saku 10 juta, plus ditambah lagi uang tunai 5 juta masuk ke rekening Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, masa pandemi seperti ini kita dapat tambahan income. Kabar baik berikutnya adalah program namanya Rapid Provence Bonus, yaitu raih sponsor pro dan advance dan kejar hadiahnya, di mana ketika Bapak Ibu ambil bagian di sini, ambil paket pro ataupun juga advance, berhak untuk mengikuti program ini. Kita akan kumpulkan poin-poin dari kemitraan yang ada, yaitu pro advance, di mana kalau pro itu 1 poin, advance setengah poin, nanti dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan terbanyak akan menjadi juara pertama, dapat uang 50 juta, juara kedua 30 juta, juara ketiga 20 juta. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, untuk menambah pendapatan di era seperti ini ya, masa-masa
pandemi saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya, loh Pak, saya ini kan punya kerjaan yang lain, saya ini kan juga punya bisnis yang lain. Gimana caranya bisa mengerjakan ini untuk penyelesaiannya? Mari kita lihat Bapak Ibu, anggap saja kita kerjakan 5 tahun. Kenapa ini masuk akal Bapak Ibu? Karena tadi saya sampaikan, poinnya tidak ada di riset, itu terakumulasi. Contoh, Bapak Ibu ambil bagian, sekarang di paket yang pro, kemudian Bapak Ibu mereferensikan 10 orang yang pro selama setahun, kemudian kita edukasi mereka, dan kemudian mereka setiap tahunnya mereferensikan 10 orang saja masing-masing, ambil pro, otomatis sampai tahun kelima itu akan menghasilkan 100.000 mitra yang mengambil paket pro. Anggap saja Bapak Ibu ya, waduh Pak, saya punya pekerjaan banyak ini, akhirnya sibuk ya, akhirnya berhasilnya cuma 10% Bapak Ibu ya, berarti akan menghasilkan 10.000 orang mitra. Dari 10.000 orang mitra tadi, kalau kita split kanan-kiri, menghasilkan 100.000 poin kiri dan 100.000 poin kanan. Itu berpotensi mendapatkan bonus development senilai 6 miliar, bonus grupnya 2 miliar, plus mobil Ferrari. Bukan lagi masalah mobil Ferrari-nya Bapak Ibu ya, karena di luar mobil Ferrari ini Bapak Ibu dipastikan mendapatkan royalti dari transaksi seluruh Indonesia. Nah, itu yang terjadi ketika kita mengerjakan ini secara serius dan berkomitmen selama 5 tahun ke depan. Nah, di lain pihak, Pak, kalau semuanya nggak bisa pro, gimana Pak ya? Anggap aja yang paling kecil, Pak. Oke, mari kita hitung. Anggap saja Bapak Ibu tetap ambil yang pro, namun Bapak Ibu mereferensikan orang lain itu ambil bagian yang starter, yaitu 1.200.000. 20 orang selama setahun. Kemudian mereka mereferensikan lagi masing-masing itu 20 orang setiap tahunnya, sampai tahun kelima itu memunculkan 3.200.000 orang. Anggap saja hanya 10% lagi yang berhasil. Hasilnya hanya 320.000 mitra. Itu kalau kita penempatan secara jalur distribusinya kanan-kiri, menghasilkan 80.000 poin kiri, 80.000 poin kanan. Menghasilkan bonus development senilai 4,8 miliar plus mobil Porsche. Kembali kita sampaikan, bukan masalah mobil Porsche-nya, namun ketika sampai di sini, Bapak Ibu akan mendapatkan Porsche, Mercy, City Car, kemudian jalan-jalan ke Korea, Dubai, dan juga ke Eropa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang menarik, ada quote dari Jack Ma, ini dari pemilik Alibaba Group ya. Ketika kita memulai, mereka menghina kita. Ketika kita mulai menghasilkan, mereka tidak mengerti. Ketika mereka mengerti, semua sudah terlambat. Ini kata Jack Ma ketika dia membangun Alibaba di China. Jadi banyak orang yang nggak percaya sama dia, dan akhirnya ketika semua sudah besar, beliaunya menjadi orang terkaya nomor 3 di China. Kabar baiknya Bapak Ibu, di Indonesia kita ini belum mengarah ke situ. Kita ini masih berproses untuk ke digital. Artinya kesempatan terbuka buat Bapak Ibu untuk ambil bagian di proyek ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Tadi sesi pertama terkait dengan produknya, sesi kedua adalah bagaimana cara kita menjalankan atau project plan-nya. Nah, sesi ketiga ini kesimpulan, saya minta izin untuk berbagi cerita perjalanan saya bagaimana mengenal SIP Indonesia ini. Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Preti Saraswati, sebelumnya saya adalah seorang karyawan di perbankan selama 12 tahun. Semenjak dari staff, pada akhirnya saya mencapai senior manager di salah satu bank swasta nasional yang saat ini sudah mencapai terbesar kedua swasta di Indonesia. Nah, pada waktu saya memulai untuk bekerja sebagai seorang bankers, saya sudah punya pola pikir seperti ini Bapak Ibu, bahwa saya ini ketika saya bekerja, nanti pasti finishnya di 55, karena ketentuannya itu adalah pensiun Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak mengecilkan arti kalau Bapak Ibu yang masih bekerja ikut orang lain, disyukuri Bapak Ibu, itu anugerah Tuhan, tidak boleh bekerja sembarangan, tetap disyukuri. Namun saya ini men-sharingkan perspektif saya ketika saya pernah menjalaninya ya, Pak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nah, ketika saya berpikir bahwa 55 itu saya pensiun, kenapa kok saya tidak pensiun aja usia 35? Akhirnya saya berpikir, saya harus punya target usia 35 itu berani melangkah pensiun sendiri, bukan pensiun secara perusahaan, kemudian berani untuk memulai punya usaha. Kenapa seperti itu? Karena saya berpikir, kalau usia 55, anggap saya pensiun, saya dapat dana pensiun, anggap aja 2 miliar rupiah lah. Anggap saja ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, saya tuh tidak yakin Bapak Ibu, apakah kita ini masing-masing tahu bisa mencapai usia pensiun 55 itu dengan baik. Karena apa? Pengaruh lingkungan, pengaruh apapun, itu bisa pengaruh ke tenaga kita, kesehatan kita, dan apapun itu. Artinya, resikonya besar sekali Bapak Ibu. Kita tidak bisa memastikan itu. Dan anggap saja Bapak Ibu ya, saya punya 2 miliar, kemudian 2 miliar itu saya putar ya, untuk bisa menghasilkan supaya bisa menghidupi masa pensiun saya. Nah, kalau saya tidak punya kapasitas yang kuat dan mampu, akan beresiko 2 miliar tadi bisa habis.
Kalau itu habis Bapak Ibu, selesai Bapak Ibu ya, saya harus bekerja kembali. Dan kenyataannya di usia 55, saya tidak akan bisa mungkin bekerja kembali dengan seperti saat ini. Artinya itu resikonya lebih besar. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ambil keputusan untuk bagaimana caranya usia 35 saya harus berani melangkah punya usaha sendiri. Nah di sini, anggap saja saya punya 200 juta. Dari 200 juta ini, kalaupun saya gagal menjalankan usahanya ini, saya masih punya waktu, tenaga untuk saya bisa mengejar ketertinggalan itu. Akhirnya Bapak Ibu, di usia waktu itu karena saya agak meleset ya, usia 36, akhirnya saya resign sendiri, bukan karena PHK dari perusahaan, dan memulai belajar punya usaha sendiri. Saya melihat beberapa penawaran yang ada, dan saya akhirnya bertemu dengan Smart Invest ini. Karena sebelumnya sebenarnya saya ini basicnya kuliahnya di pariwisata, sebelum saya bekerja di perbankan. Dulu karena efek dari bom Bali pertama, saya kerja di travel, kena PHK waktu itu. Akhirnya saya masuk ke perbankan. Dan saya masih punya passion terkait memiliki usaha di bidang travel. Nah, kemudian saya ketemu dengan SIP ini, dikenalkan oleh seorang yang sungguh luar biasa, yaitu Bapak Arifianto Putrowijoyo. Berikan apresiasi yang luar biasa buat beliau yang memperkenalkan saya bisnis ini. Ketika saya melihat, wah, sepertinya bisnis ini cocok dengan kehidupan saya. Yang pertama, saya melihat bisnis di SIP Indonesia ini kan seperti dua sistem, namun dijadikan satu, Bapak Ibu ya. Satu sistem travel, itu seperti masa lalu saya sebagai seorang karyawan pernah di travel agent. Yang kedua, sistem pembayaran. Seperti kayak kita ini punya bank lah. Kalau saya dulu kan sebagai karyawan ya, jadi seperti kembali ke masa lalu saya. Jadi saya ambil peluangnya ini, dan apa sih yang membuat saya ini tertarik dan bersemangat ambil bagian di sini? Yang pertama adalah bisnisnya ini adalah jangka panjang. Setuju ya Bapak Ibu ya, semuanya? Siapa sih yang pengen punya bisnis itu jangka pendek? Setahun ganti, 2 tahun ganti. Capek Bapak Ibu ya, kapan kita menikmatinya? Artinya, setiap orang pasti ingin jangka panjang. Nah, kalau bisnis jangka panjang, otomatis harus yang berhubungan dengan kebutuhan hidup orang banyak. Karena kalau terlalu unik, itu seringkali nggak jangka panjang Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya melihat kebutuhan travel itu pasti kebutuhan semua orang. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan, refreshing? Semuanya pasti. Yang kedua, terkait dengan transaksi, semua juga pasti butuh transaksi. Sekarang juga sudah bukan eranya barter kayak zaman dulu Bapak Ibu ya. Barter beras ditukar mungkin kambing gitu ya. Sudah nggak ada lagi sekarang. Semuanya menggunakan mata uang. Artinya ini jangka panjang semuanya pasti dibutuhkan. Dan sangat bersemangat sekali ketika saya bertemu ini sudah sesuai dengan era yang sudah berjalan. Di luar sana, saya pernah bertemu dengan bisnis di travel, namun masih menggunakan bisnya itu adalah website. Kalau di SIP ini kan kita sudah menggunakan aplikasi, jadi sudah one step ahead saya melihatnya. Artinya, ketika kita ini masuk ke bisnis online, seringkali banyak orang ngomong, wah, saya punya bisnis online, Pak. Sudah senang saya. Padahal kalau menurut saya pribadi, bisnis online itu contoh. Kayak Bapak Ibu, contoh jualan, buka PO dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kemudian tutup. Nah, itu menurut saya itu bisnis online, Bapak Ibu ya. Terima orderan, kemudian dilayani, jam 7 tinggal tidur. Nggak bisa jualan. Itu namanya bisnis online. Kalau digital, itu menurut saya agak berbeda. Kalau digital itu adalah sistemnya itu bisa berjalan 24 jam, Bapak Ibu ya. Kalaupun kita tidak ada, ataupun kita tidak pegang, itu sistem tetap berjalan. Nah, saya melihat SIP ini sudah menuju ke arah situ. Artinya, orang itu mau transaksi dimanapun, kapanpun, ya mereka transaksi sendiri. Tidak perlu merepotkan kita. Nah, itu uniknya, Bapak Ibu, yang membuat saya bersemangat, karena memang eranya sekarang era menuju ke digital. Di mana peluangnya sangat besar sekali di Indonesia, apalagi penduduk Indonesia cukup besar sekali. Dan kabar baiknya dengan adanya program rencana ada 5G ya, setelah 4G mau menjadi 5G, saya sangat yakin sekali di daerah manapun di Indonesia, nanti semuanya pasti akan terjangkau jaringan internet. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita bisa kuasai 200, nggak usah mulu-mulu, 200 juta ya, 50 juta penduduknya aja, itu sungguh luar biasa. Dan prediksinya, tren bisnis digital untuk usai pandemi ini juga akan berkembang cukup pesat. Karena orang sudah merasakan dalam kondisi pandemi ini tidak ingin bertatap muka secara langsung ataupun juga kontak fisik. Jadi semuanya menuju ke arah digital. Inilah yang membuat saya bersemangat menjalankan bisnis ini. Yang kedua, Bapak Ibu, apa sih yang menjadi semangat saya ketika menjalankan ini? Yang pertama adalah, yang kedua adalah modalnya terjangkau. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan modal, tadi saya di depan mengatakannya bukan modal ya. Kalau saya mengatakannya adalah dana talangan atau lebih kerennya disebut bridging finance ya.
Jadi dana talangan aja. Kenapa dana talangan? Ya karena kita ini keluarkan uang, kemudian nanti uangnya balik kok ketika good. Jadi artinya apa? Pasti balik, bukan modal ya. Lebih enaknya dana talangan ya. Bapak Ibu jualan pun juga bisa dapatkan hasil juga. Nah, kita melihat dari sisi travel di luar sana, kalau kita ini bangun travel yang secara konvensional, itu cukup besar juga biayanya. Saya pernah mengalaminya, dan kalau kita mau simple, kerjasama kemitraan, nah beberapa informasi yang saya dapatkan untuk franchise dari travel itu cukup lumayan juga Bapak Ibu ya, antara range-nya 100 juta sampai 500 juta. Nah, ini yang dibutuhkan kalau kita ini masuk ke dunia travel. Ini di luar dari biaya operasional dan juga sewa tempat dan juga yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi ya cukup besar yang harus kita siapkan. Itu kalau kita dari sisi travelnya. Dari sisi kedua adalah terkait dengan transaksi atau sistem pembayaran, kita mungkin lebih condong melihat dari perbankan ya, dimana kalau kita ini punya bank, otomatis kita ini kan bisa menguasai transaksinya. Karena saya melihat ketika SIP ini berkembang, sebenarnya saya merasa SIP ini kayak bangun bank sebenarnya. Namun dengan cara menggunakan teknologi, bukan secara fisik ya. Nah, mari kita lihat, kemarin saya coba-coba cari informasi bagaimana sih kalau saya ini membangun namanya Bank Perkreditan Rakyat, itu bank yang levelnya di provinsi ya. Kalau kita bangun seperti kayak contoh BCA, CIMB Niaga, itu besar sekali. Dan kita butuh modalnya mungkin bisa ratusan miliar gitu. Nah, mari kita lihat kalau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kita bisa punya bank sendiri Bapak Ibu ya, keren. Nah, ini sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kita mau bangun ini, itu modal di seluruhnya itu 14 miliar Bapak Ibu ya, di level provinsi, di luar tempat operasional dan juga yang lainnya. Artinya bisa sampai sekitar 20 miliar kebutuhannya yang harus disiapkan. Bayangkan kalau mau bangun bank ini nilainya 20-an miliar, kalau menggunakan SIP 20-an juta. Pilih mana Bapak Ibu ya? Pasti lebih setuju yang lebih kecil ya Bapak Ibu ya, lebih terjangkau dan lebih kuat kita untuk mencapainya. Kemudian, selain itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa perbankan sekarang pun yang dikejar adalah fee-based income-nya. Atau ketika orang bertransaksi, mereka itu dapat royalti. Di luar sana, ketika Bapak Ibu melihat, wah ada ATM ya, semuanya happy ya, ATM itu bisa mempermudah kita transaksi. Itu kalau cara pikir kita hanya sebagai nasabah. Tapi kalau cara pikirnya pemilik banknya, itu adalah sumber passive income mereka. Karena ketika kita transaksi, kita bisa dapatkan, dan mereka bisa dapatkan pendapatan passive income-nya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa saya bersemangat? Yaitu karena di sini saya diajarkan untuk membangun aset. Dahulu, ketika saya ini sudah memulai punya usaha di bidang travel, secara transaksi saya sudah oke, Bapak Ibu. Hanya jualan, jualan, dan jualan. Nah, di situ saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan itu tidak membangun aset. Hanya jualan saja. Saya belajar bahwa ketika kita ini jualan, belum tentu kita itu membangun aset. Namun kalau kita itu membangun aset, otomatis biasanya pasti ada jualannya. Nah, kita harus pahami juga dulu, apa sih sebenarnya aset itu? Aset itu menurut saya, Bapak Ibu ya, segala sesuatu yang bisa menghasilkan income masuk ke kantong kita, Bapak Ibu ya. Itu namanya aset. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan income masuk ke kantong kita. Nah, aset sendiri saya belajar ada 4 aset alokasi. Yang pertama adalah cash reserve, atau gampangnya kita lihat deposito, mungkin Bapak Ibu taruh tabungan, taruh di bank, dapat bunga Bapak Ibu ya, itu namanya yang pertama, aset yang pertama. Jadi di basicnya adalah cash reserve. Yang kedua adalah surat berharga atau capital stock ya, kayak saham, itu juga aset yang kedua, bisa mendapatkan income juga kita dari situ. Yang ketiga adalah properti, kalau Bapak Ibu sewakan, Bapak Ibu kan bisa dapatkan income-nya juga. Nah, yang keempat ini yang menarik Bapak Ibu ya, yaitu bisnis. Nah, bisnis ini adalah alokasi aset yang keempat, di mana kalau kita ini bisa menguasai bisnis ini dengan baik, dan kita menjalankannya dengan baik, hasil income-nya itu bisa mengalahkan dari 3 yang tadi Bapak Ibu ya. Ada properti, kemudian capital stock, dan juga cash reserve. Jadi, ketika kita ambil bagian di sini, otomatis kita ini sudah ke arah yang benar supaya kita bisa membangun aset. Asetnya tidak harus terlihat contoh gedung ya, namun dari aset penjualan atau aset transaksi di sekitar kita. Nah, seperti dari saya sampaikan di depan, ketika kita ini mencapai level yaitu diamond, ketika kita mendapatkan namanya royalti dari transaksi Indonesia, seluruh Indonesia, artinya kita ini sudah membangun aset jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Mari kita lihat berapa sih kenyataannya ketika mereka ini mendapatkan leadership bonus dari SIP Indonesia.
Nah, ini pertama ya Bapak Ibu ya, untuk yang diamond, ini saya buka di bulan April ya. Di bulan April itu, ya itu 2 bulan pandemi mulai rame-ramenya ya Bapak Ibu ya, hiruk pikuknya ya. Kalau diamond bisa dapat 4 juta waktu itu. Kemudian double diamond itu mencapai 11,2 juta, triple diamond itu mencapai 22,2 juta. Nah, ini Bapak Ibu ya, passive income yang didapatkan ketika kita ambil bagian di sini dan mencapai level diamond ke atas. Nah, banyak di luar sana teman-teman saya, terutama di perbankan, Bapak Ibu ya, wah, cuma 4 juta, kecil banget, masa kayak gini, nggak cukup buat makan sebulan. Nah, itu cara pandang mereka, Bapak Ibu ya. Saya katakan ke mereka, ya kamu tidak bisa membandingkan head to head antara passive income di sini dengan gajimu 30 juta sebagai seorang bankers. Karena apa? Kamu itu active income, kalau di sini itu passive income. Jadi tidak bisa kita perbandingkan dengan head to head. Padahal pola pikirnya yang benar adalah kalau kita ini mendapatkan passive income senilai 4 juta, sebenarnya kita ini seperti punya uang 1 miliar, kita tempatkan di bank dalam bentuk deposito, bunganya 6%, dipotong pajak senilai 20%, itu netnya sekitar 4 juta Bapak Ibu ya, per bulan. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ketika itu diamond, dapat pendapatan sampai 1 miliar, kemudian dapat fasilitas 1 miliar tapi nggak kelihatan, namun dapat bunganya setiap bulan 4 juta. Ini loh Bapak Ibu, namanya passive income. Kita nggak perlu punya 1 miliarnya, namun kita merasakan return-nya. Double diamond itu senilai 3 miliar, kita merasa punya deposito. Apalagi kalau triple diamond, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu merasa seperti punya uang 5 miliar, tidak perlu punya uangnya, namun dapat bunganya setiap bulan. Setuju Bapak Ibu ya? Setiap orang pasti mengharapkan ini. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, kita harus bisa membangun jaringan ini dengan bersama-sama, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan arahan yang ada. Sekarang, pilihannya kepada Bapak Ibu, lebih mudah mana nih kira-kira Bapak Ibu ya? Kalau satu orang menjual 1.000 unit per bulan, atau 1.000 orang menjual 1 unit per bulan. Secara matematika kan sama, 1 kali 1.000, atau 1.000 kali 1. Ketemunya tetap 1.000 Bapak Ibu ya, nggak ada bedanya. Namun, kalau kita bedah lebih dalam lagi, jika seorang yang pintar jualan tadi, tiba-tiba dia sakit selama sebulan ya, apakah dia akan dapat income? Nol income-nya. Sama seperti saya dulu ketika saya bekerja, ketika saya ini bekerja, otomatis saya dapat income. Kalau saya nggak bekerja sebulan, ya target saya nggak bisa dilempar ke orang lain, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ketika kita ini membangun suatu bisnis, menggunakan tim, kalau salah satunya itu sakit selama 1 bulan, otomatis masih ada 999 orang yang bisa menghasilkan. Artinya income-nya tetap stabil. Tetap ada income yang masuk, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah yang membuat saya bersemangat. Alasan saya harus membangun bisnis itu yang menggunakan teamwork atau jaringan. Karena kalau kita kerjakan sendiri, itu sangat capek sekali, Bapak Ibu ya. Dalam kondisi apapun, kita juga butuh dana yang besar sekali kalau kita kerjakan sendiri tanpa network. Karena network itulah kebutuhan kita untuk masa depan. Jadi ketika kita ambil bagian di sini, sebenarnya kita ini membangun komunitas atau ekosistem untuk masa depan kita masing-masing. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok harus gabung sekarang, Pak? Yang pertama, yang pasti setiap orang pasti pengen punya usaha sendiri, Bapak Ibu ya. Pengen usaha sendiri, pasti yang pertama dilihat modalnya berapa sih? Balik modalnya kapan? Nah, di sini kabar baiknya Bapak Ibu tidak perlu ragu. Ketika ambil bagian di sini sekarang, pasti akan balik modal. Dipakai pribadi saja, selisih keuntungannya itu kalau Bapak Ibu hitung semuanya, pasti akan melebihi dari dana awal yang Bapak Ibu keluarkan. Kemudian dapat juga voucher hotel, bisa dijual sendiri, atau juga dipakai sendiri, itu juga bisa menghasilkan. Artinya yang pertama, ketika Bapak Ibu pengen punya usaha tambahan, atau mungkin sebagai seorang karyawan pengen punya usaha sampingan, Bapak Ibu ya, jangan lupa ya, punya usaha sampingan, sehingga jangan sampai nanti dikesampingkan oleh perusahaan, Bapak Ibu. Artinya ini bisa menjadi usaha sampingan Bapak Ibu kalau yang masih bekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan potensinya. Yang pertama tadi, balik modalnya pasti, yang kedua potensinya. Saya belajar Bapak Ibu ya, ketika saya dulu di bank, banyak orang yang pinjam pengusaha-pengusaha sampai 100 miliar, 200 miliar, kok berani ya? Nggak taunya mereka paham, ketika mereka pinjam segitu, mereka sudah menghitung potensinya lebih dari itu Bapak Ibu. Artinya, walaupun mereka belum tahu jalannya, mereka sudah punya pandangan, oh potensinya sekian, aku berani pinjam sekian. Nah, di sini juga banyak orang mengatakan, waduh, kalau aku nanti jadi mitra SIP Indonesia, yang mereferensikan aku dapat duit gitu kan. Padahal kenyataannya, kalau Bapak Ibu itu ikut ambil yang pro,
mereka cuma dapat 2.200.000 sekali aja seumur hidup. Di sisi lain, Bapak Ibu akan mendapatkan potensi yang lebih besar lagi, di mana mendapatkan 1 miliar rupiah selama 5 tahun ke depan potensinya, terus dapat Mercy, City Car, jalan-jalan ke Korea, Dubai, serta ke Eropa gratis Bapak Ibu ya. Jadi besar mana? Besar Bapak Ibu daripada pengundang Bapak Ibu. Dan kita juga harus pahami juga dalam kehidupan kita ini, menurut pandangan saya, tidak ada orang yang tidak menguntungkan orang lain. Kalau kita ini tidak menguntungkan orang lain, hati-hati Bapak Ibu, kita nanti bisa jadi tidak dipergunakan dalam kehidupan ini. Lihat saja, Bapak Ibu makan, minum, kemudian pakai sepatu, pakai baju, semua menguntungkan orang lain. Nah yang ketiga, mengapa harus bergabung sekarang? Ini Bapak Ibu ya, kita ini bekerja secara tim kerja. Otomatis ketika tim kerja ini bekerja, akan memunculkan mitra-mitra yang baru. Ketika Bapak Ibu ambil bagian sekarang, otomatis ketika nanti ada mitra kerja yang lainnya baru masuk, otomatis mereka menjadi aset Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu terlambat, otomatis Bapak Ibu nanti menjadi aset orang yang menjadi mitra terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemilihan waktu adalah segalanya. Nah, ini ada suatu quote yang saya suka, khususnya dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu ya. Kemarin saya baca bahwa Indonesia ini sudah mepet ke masa resesi ya. Resesi itu saya baca adalah ketentuannya ketika pertumbuhan ekonomi itu minus selama 2 kuartal dalam 1 tahun, itu berarti resesi. Di negara lain sudah masuk ke resesi, dan kita harus siap-siap dalam kondisi seperti ini. Ini ada quote yang bagus, Bapak Ibu. Cash is the king, dibutuhkan saat awal resesi. Selanjutnya, uang tunai tidak boleh stay cash terlalu lama. Nah, langkah konkretnya adalah kita harus mencari bisnis yang bisa mencetak mesin uang yang menghasilkan cash flow, sehingga kita bisa menghadapi resesi itu dengan lebih percaya diri. Itu Bapak Ibu ya, pergunakan cash yang ada ini untuk membangun suatu bisnis mesin uang sehingga menghasilkan cash flow. Dan selanjutnya pastinya dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus berpikir positif Bapak Ibu ya. Pengundang Bapak Ibu sudah sangat bersemangat men-sharingkan ini kepada Bapak Ibu. Mari kita berpikir positif, terima ini dengan hati yang terbuka. Kemudian kita juga harus siap menerima perubahan, karena dulunya kita mungkin sudah bisa kemana-mana, karena pandemi semuanya akhirnya di rumah saja. Dari efek dari rumah, kita harus juga melihat kesempatan yang ada. Apa yang kita bisa kerjakan dalam waktu kondisi saat ini, baik WFH maupun mungkin ada juga yang mungkin kena PHK, seperti itu. Yang keempat adalah kita harus belajar teknologi, sebab kalau kita tidak belajar teknologi, otomatis kita nanti akan tertinggal di masa depan. Dan yang kelima yang menurut saya luar biasa, kita harus terbuka Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Kabar baiknya Bapak Ibu, SIP Indonesia sudah membuka kolaborasi dengan kita semua sebagai masyarakat untuk ambil bagian di dalam proyek ini. Kita tinggal memilih untuk ambil bagian, dan satu saja yang dibutuhkan dari Bapak Ibu yaitu kemauan untuk kita maju bersama-sama, mengerjakan ini bersama-sama, karena SIP Indonesia sudah menyediakan semuanya dengan sangat baik terkait dengan sistemnya dan juga secara manajemennya. Dan kemudian Bapak Ibu ya, ada quote yang menarik yang saya suka, bahwa Anda tidak bisa kembali dan mengubah awal ketika Anda memulai, tapi Anda bisa memulai dari mana Anda berada sekarang dan mengubah akhirnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengingat masa lalu Bapak Ibu ya. Mungkin efek dari pandemi ini, galau, kemudian juga ada yang berkeluh kesah. Mari kita mulai dari sekarang untuk melihat masa depan yang lebih bersemangat, ambil bagian di proyek ini, kita kerjakan bersama-sama. Dan satu hal dari saya, start where you are, use what you have, dan do what you can. Saya ulangi, start where you are, use what you have, do what you can. Dan Bapak Ibu, jangan khawatir, SIP Indonesia juga sudah menyiapkan segala acara dan pertemuan supaya Bapak Ibu ketika mengambil bagian di sini, semuanya sudah bisa terbantu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ambil keputusannya sekarang juga menjadi mitra SIP Indonesia, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti acara online business presentation tanggal 6 Agustus 2020 hari Kamis yang akan dibawakan oleh Bapak Paskalis Budi Hartono dari Bali. Beliau ini sangat luar biasa sekali. Saya belajar banyak dari beliau. Beliau adalah pengusaha rencar yang sangat terkenal di Bali. Kita akan belajar dari beliau bagaimana beliau menjalankan bisnis ini dengan penuh sukacita ya, bersama dengan bisnis secara konvensionalnya. Nah, itulah Bapak Ibu, apa yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Saya sebagai juru bicara dari pengundang Bapak Ibu, bahwa inilah proyek yang kita sedang kerjakan, ambil bagian sekarang, dan kita jalankan bersama-sama. Jangan lupa Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan,
percaya bahwa masa depan sungguh ada, dan percaya pengharapan itu tetap ada untuk masa depan kita masing-masing. Tetap semangat, selamat malam, saya kembalikan ke Ibu Preti Saraswati sebagai moderator. Terima kasih, go, kesuksesan kita. Oke, terima kasih Bapak Dimas atas pemaparan